Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofiah Kamilah dari PGSD 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep ipteks dan peradaban muslim, yang kedua hubungan ilmu, agama, dan budaya, dan yang ketiga yaitu hubungan sunatullah atau kausalitas. Yang pertama yaitu konsep iptek dan peradaban muslim. Salah satu jabatan termulia manusia selain menjadi hamba Allah atau Abdullah sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pengutusan manusia sebagai khalifatullah. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz 2 ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Dan Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari ayat di atas dapatlah dipahami bahwa khalifah berarti wakil, pengganti, pengemban, dan tugas kewajiban. Suksesor manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah dalam dua hal penting. Yang pertama yaitu tugas manusia untuk selalu memelihara bumi dari pengrusakan yang disengaja ataupun disebabkan oleh alam, sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dengan keadaan tetap lestari. Yang kedua yaitu kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian dengan penuh cinta dan menghindari pertumpahan darah. Hal ini sejalan dengan visi risalah Islamiyah untuk selalu menebar rahmat kepada alam atau wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk senantiasa mencari ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan konsekuensi dari konsep ilmu pengetahuan di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa hakikat ilmu adalah menemukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Artinya yaitu penemuan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang. Kontemporer, kehadiran iptek merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Terlebih-lebih, iptek dapat membantu dan mempermudah manusia dalam memahami atau memakrifati kekuasaan Allah dan melaksanakan tugas kekhalifahannya. Realitas tersebut sebenarnya tidak akan terjadi jika umat Islam kembali ke ajaran Islam yang hakiki. Untuk itulah sudah saatnya umat Islam mengejar suatu ketertinggalan dalam hal iptek. Sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasannya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan ipteks yang notabene sudah berkembang pesat. Namun pemikiran ini sudah tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas-ritualitas belaka, namun melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu, agama, dan budaya. Ilmu termasuk ke dalam pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan dengan metode ilmiah. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan sebuah tindakan. Oleh karena itu, sesungguhnya agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan sulit dipahami oleh perkembangan kebudayaan yang pada dasarnya dilepaskan dari pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama.
Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralitas, sekuler, serta pemikiran yang kritis. Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama dapat mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan, dan sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama dapat diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Jadi sebenarnya agama dan kebudayaan tidak pernah bertentangan karena kebudayaan bukanlah suatu hal yang mati, tetapi berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Yang terakhir yaitu hubungan sunatullah atau kausalitas. Menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, ia menyatakan bahwa sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya setelah pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah merupakan jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Dari pendapat kedua tokoh tersebut, makna sunnah berarti jalan yang diikuti. Dan secara umum, kata sunat digunakan di dalam Al-Quran sebagai cara atau aturan. Terma sunatullah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh komponen alam semesta. Hukum kausalitas di dalam Islam tidak hanya berjalan secara horizontal dalam dua arah, antara depan dan belakang, sebab dan akibat, akan tetapi berjalan dalam tiga arah, antara horizontal dan vertikal. Depan dan belakang serta atas, sudut belakang adalah peristiwa atau usaha dan potensi suatu benda atau manusia, sedangkan sudut vertikal adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudut depan adalah hasil akhirnya. Dengan mengetahui hubungan sunatullah di alam semesta, maka kita harus tidak meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan sakit, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sunatullah yang berlaku di alamlah yang dapat menyembuhkan sakit itu sembuh setelah memakan obat. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.